Lo bingung gimana sih hidup minimalis yang benar? Si A bilang begini, si B bilang begini. Tiap orang beda-beda informasinya. Bukannya makin ngerti, kita jadi tambah bingung. Atau lo udah ngejalanin hidup minimalis tapi kok gak ngerasain benefitnya ya? Malah lebih ngerasain sengsara saat jalanin hidup minimalis. Akhirnya, gue gak cocok deh jalanin hidup minimalis. Hey, I know what you feel, simple people. Karena di episode kali ini gue akan membahas gimana caranya gue menemukan hidup minimalis yang sesuai dengan versi atau persona gue, sehingga lo bisa ikutin step by stepnya. And then lo akhirnya bisa punya versi minimalism lo sendiri yang sesuai dengan persona dan kepribadian lo. Make sure lo simak sampai habis video kali ini biar gak ada yang miss ya step by stepnya. Janji? Oke, simple people, let's begin. Hai, bagi yang baru menemukan channel ini, perkenalkan nama gue Alan. Di channel ini gue membahas tentang gaya hidup atau pola hidup minimalism. So, kalau kalian suka dan tertarik dengan topik minimalism, jangan lupa di subscribe ya. Perjalanan mencari makna dan cara hidup memang gak selalu mulus dan gak mudah. Padahal di zaman sekarang atau di zaman kebebasan informasi seperti saat ini, kita bisa mengakses miliaran informasi kapanpun dan dimanapun kita mau. But the thing is, terlalu banyak informasi yang bisa kita serap atau kita terima juga tidak baik. Kita nggak tahu mana informasi yang benar atau yang salah. Kita juga nggak tahu mana yang benar-benar informasi dan mana yang disrupsi. Nah, begitu juga dengan informasi mengenai pola hidup minimalis. Bahkan di beberapa episode terakhir gue membicarakan tentang banyaknya informasi dan beragamnya informasi tentang pola hidup minimalis berdasarkan para kreator ataupun influencer. Padahal yang mau lu cari kan cukup simpel ya. Lu mau menjalani hidup minimalis sesuai dengan prinsip, value, dan juga kepentingan yang pengen lu capai. Terus gimana caranya lu bisa mempunyai pola hidup minimalis yang lu banget? Dalam arti lu tetap nyaman menjalaninya dalam waktu yang lama karena lu sudah menemukan versi minimalism yang benar-benar sesuai dengan kepribadian lu. Nah, berikut adalah step by step yang bisa lu mulai lakukan. Yuk kita mulai. Gue rasa salah satu cara termudah dan tercepat untuk mempelajari gaya hidup minimalis adalah dengan melihat gimana sih para minimalis yang sudah menjalani pola hidup minimalis saat ini. At least itu yang gue lakukan pada dulu saat awal gue mempelajari gaya hidup minimalis. Gue sebagai pemula pada saat itu lebih mudah untuk menerima dan mempelajari sesuatu yang memang dilakukan secara praktek oleh orang lain. Karena dengan melihat orang yang sedang melakukannya secara langsung atau real life, gue sebagai pemula jadi lebih mudah untuk mencernanya dibanding harus belajar from scratch. Dan jika minimalis tersebut adalah juga seorang content creator, maka biasanya mereka akan membagikan informasi. Dua informasi, yang pertama adalah informasi apa saja sih yang menurut mereka itu bekerja atau efektif saat mereka menjalani pola hidup minimalis. Informasi yang kedua adalah mereka juga akan berbagi permasalahan atau isu yang terjadi pada saat mereka menjalani gaya hidup minimalis. Analoginya nih, lu udah dikasih contekan mana yang working, mana yang gak working, mana yang harus lo lakukan dan mana yang gak harus lo lakukan. Pada step ini juga menurut gue penting karena bisa memberikan motivasi dan juga dorongan untuk lo segera memulai pola hidup minimalis. Tapi ada satu step yang gak gue lakukan dan mungkin lo juga gak lakukan nih. Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas di step berikutnya. Gue yakin step yang pertama tadi udah banyak yang lakukan. Dan gue yakin lo juga termasuk yang melakukannya. Memang pada saat kita melihat para minimalis atau content creator memberikan informasi mana yang work dan mana yang nggak work, tapi ada satu hal yang waktu itu gue lupa sadarin. Gue nggak sadar bahwa informasi yang mereka berikan pada saat itu adalah berdasarkan
pengalaman pribadi, lingkungan, dan kepribadian mereka. Di awal kita sempat bahas bahwa setiap content creator atau para minimalis itu men-sharing sesuatu hal yang kadang-kadang sangat berbeda satu sama lain. Jika kita mengikuti beberapa minimalis, maka kita jadi bingung, mana yang benar ya? Setelah kita mendapatkan informasi mana yang harus kita lakukan dan mana yang gak perlu kita lakukan, jangan langsung kita telan bulat-bulat. Kita juga nggak harus melakukan semua hal yang diberikan atau diinformasikan sebelum kita melakukan evaluasi mana yang benar-benar memang mau kita lakukan dan mana yang memang cocok untuk kita lakukan. Aduh, bingung cara evaluasinya gimana ya? Ya, mau evaluasi gimana? Orang gue juga baru mulai belajar pola hidup minimalis. Tenang. Nah, kita bisa menggunakan 3 pertanyaan berikut untuk mengevaluasinya. Let's go. Nah, kita telah sampai di step yang paling krusial untuk menentukan versi minimalism untuk lo. Saran gue, lo bisa ambil kertas dan pulpen untuk menulis atau mencatat pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan yang nanti akan kita jawab bersama-sama. Sehingga nanti pada saat video ini berakhir, kalian sudah bisa melakukan review terhadap pertanyaan dan jawaban yang telah kalian punya. Oke? Lo boleh pause video ini dan take your time untuk mencari jawaban versi diri lo sendiri. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa alasan terbesar lo memilih hidup minimalis? Apa yang membuat lo termotivasi untuk menjalani pola hidup minimalis? Contoh untuk diri gue pada waktu itu adalah karena gue sulit banget untuk nabung. Karena gue selalu membeli sesuatu barang yang menurut gue suka. Contoh karena gue suka banget dengan gadget dan teknologi yang baru, gue selalu membeli barang-barang tersebut karena selalu update kan ya, selalu keluar yang terbaru. Jadi sehingga gue gak bisa membuat suatu resolusi atau planning keuangan gue, atau at least mempunyai tabungan yang bisa bertumbuh setiap tahunnya. Ada juga yang punya alasan, kok rumah gue cepet banget berantakannya ya. Ada juga yang gak mau ribet kalau mereka lagi traveling karena barangnya gak mau terlalu banyak. Ada juga yang ketergantungan sama online shopping pada saat mereka ngerasa bete atau sedih. Ada sebenarnya banyak banget alasan yang bisa men-trigger lo untuk memulai pola hidup minimalis. Nah, tapi di step kali ini lo harus menemukan alasan terbesar lo kenapa lo memilih hidup minimalis. Setelah itu lo akhirnya baru bisa menentukan atau menyesuaikan versi hidup minimalis yang sesuai sama alasan lo. Alasan terbesar lo ini akan menjadi pondasi utama atau objektif utama lo saat menjalani hidup minimalis. Alasan terbesar inilah yang akan menjadi bahan bakar atau motivasi utama lo untuk menjalani hidup minimalis dalam jangka yang panjang. Apalagi saat lo mulai merasa bosan atau saat lo dipertanyakan oleh orang lain kenapa lo ngejalanin hidup minimalis. So, take your time and jujur dan jawab pertanyaan yang pertama. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah lo harus mengetahui apa yang benar-benar menjadi prioritas atau penting dalam diri lo. Minimalisme sendiri adalah dengan sengaja berfokus kepada hal-hal yang paling penting untuk diri kita dengan menjauhi diri dari distraksi-distraksi yang nggak perlu. Minimalis bukan melulu tentang seberapa sedikit barang yang lo punya atau seberapa banyak barang yang kita buang saat kita melakukan decluttering. No. Jika kita lebih dalam lagi, padahal di dalam proses decluttering itu adalah proses di mana kita melakukan refleksi diri. Kita melihat barang-barang kita yang telah kita miliki sejak lama dan ternyata mana saja yang tidak membawa manfaat dan justru menjadi distraksi kepada diri kita. Nah, contoh kalau ambil dari diri gue pribadi, value yang menjadi prioritas gue adalah financial safety dan juga mind stability.
Financial safety merupakan suatu yang menjadi prioritas gue, apalagi sejak gue berumah tangga. Karena mungkin value ini dulu pada saat gue masih jomblo atau belum punya pasangan atau belum berkeluarga, financial safety ini bukan sesuatu hal yang menurut gue terlalu penting. Mungkin aja pada saat kita masih single, kita masih bisa support atau menanggung diri kita sendiri, atau ortu kita masih mensupport kita. Nah, kalau mind stability, kenapa? Karena gue salah satu orang yang punya habit overthinking dan juga ditambah perfeksionis. So, kalau keduanya bergabung menjadi satu. Nah, tadi aware ya, jadi ada perubahan value saat kita bertumbuh umur atau seiring berjalannya dengan waktu. Seperti pepatah bilang, change is the only constant. Atau perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi seiring berjalannya dengan waktu. Again, temukan dan prioritaskan mana value yang penting untuk lo saat ini. Jika prioritas utama lo adalah menjaga lingkungan, dan lo bisa menjadi eco-minimalis. Atau jika prioritas utama lo adalah berhemat semaksimal mungkin, lo bisa menjadi frugal minimalis. Intinya, lo perlu memperjelas nilai apa atau value apa yang ingin lo fokuskan. Karena hanya lo sendiri yang bisa menentukannya. Bukan orang lain, bukan juga gue. Yap, that's only you. Gue ingin berterima kasih kepada Scarlett Whitening karena telah mensponsori video kali ini. Scarlett juga memberikan atau mengirimkan paket berupa produk body care untuk gue review pada video kali ini. Jadi, ada 3 produk yang diberikan atau dikirimkan oleh Scarlett. Yang pertama adalah body scrub, yang kedua adalah body lotion, yang ketiga adalah shower gel scrub. Kita bahas satu-satu. Untuk body scrub yang ini, dia berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Yang kedua adalah brightening shower scrub. Nah, kebetulan nih aromanya katanya mirip sama black opium. Yang ketiga, ini body lotionnya sama persis aromanya dengan shower scrub ini. Nah, kalau urutan pemakaiannya itu adalah body scrub dulu, nanti baru dilanjut dengan shower gelnya. Baru setelah itu, setelah mandi, baru kita memakai body lotionnya. So guys, please check them up di kolom deskripsi di bawah. Thank you Scarlett for sponsoring this video. Pertanyaan ketiga adalah lo harus cukup kritis terhadap diri lo sendiri. Jujur dan tanya kepada diri lo sendiri, di manakah atau kapankah, bagaimana level cukup untuk diri lo. Take your time untuk jawab pertanyaan ini. Nggak ada salah ataupun benar karena setiap orang mempunyai level kecukupan yang berbeda-beda. Kenapa penting untuk lo aware di mana level kecukupan dari diri lo sendiri? Karena dengan lo aware secara pikiran dan mental di mana parameter cukup lo ini, maka nanti lo akan lebih mudah memutuskan mana atau kapan hal yang sudah berlebihan atau melewati dari level cukup lo. Dengan begitu, kalau memang sudah di luar batas atau parameter level cukup dari diri lo sendiri, lo bisa letting go that things dan gak perlu mempusingkan untuk memikirkan hal atau barang tersebut. Arti cukup di sini adalah lo mempunyai kuantitas sebuah barang atau sesuatu hal dalam kuantitas yang cukup tapi tetap memberikan manfaat yang lo pengen dapatkan. Contoh kasus, analoginya seperti ada orang yang fine-fine aja kalau dia punya uang yang pas-pasan nih untuk kebutuhan dia dalam sebulan. Tapi dalam satu waktu dia mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Kaget kan dia, shock gitu kan. Wow, ini duit banyak banget nih, gue gak pernah megang duit sebanyak ini. Pusing dia, nggak tenang dia kan, pusing gitu, kok duit gue banyak banget gitu, bukannya senang perlu pusing gitu, overthinking gitu kan, aduh nih duit mau dibeliin apaan ya, enaknya gue beli apa ya. Nah, jadi justru kebanyakan duit
ada orang yang banyak duit justru jadi overthinking dan gak tenang gitu. Ada? Iya ada banget. Belum pernah ketemu ya? Nah, kuncinya adalah kita harus berani dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ini sudah lebih dari cukup? Jika barang ini kurang, apakah akan berimpact atau berdampak kepada hidup gue? Eits, gak mesti lo ngebuang-buangin barang yang udah ada. Dengan kita mulai kritis mempertanyakan hal ini, kita akan jadi lebih aware dan punya mindset untuk memitigasi hal-hal yang berlebihan ke depannya. Yuk mari kita nggak membiasakan diri untuk ngejudge hidup minimalis mana yang benar dan mana yang salah. Karena actually there is nothing wrong or right. Jika lo sudah meminimalisir beberapa aspek dalam hidup lo dan lo udah ngerasa peace dan cukup, maka sebenarnya itu udah jadi versi minimalis lo sendiri. Karena udah memenuhi rasa cukup lo dan memang gak bisa dibandingkan dengan rasa cukup dengan orang lain. Nah, tapi lo juga harus take note bahwa jika nanti setelah video ini lo udah menemukan makna atau versi minimalis lo sendiri, bukan berarti lo sudah selesai dan itu gak akan berubah. Karena nanti dengan seiring berjalannya waktu, value dan prioritas dalam hidup lo pun juga ikut berubah. And that's okay. It's normal. So in my opinion, gak ada minimalis yang buruk atau baik jika kita membandingkan dua minimalis yang berbeda. Karena hidup minimalis pun mempunyai objektif dan value juga yang berbeda-beda satu sama yang lain. So bukan hidup minimalis mana yang benar dan mana yang salah, tapi lebih versi hidup minimalis yang memang berbeda-beda. Fokuslah untuk mengejar dan melakukan gaya hidup minimalis yang memberikan dampak positif kepada hidup lo. Jika pada saat lo ngeliat praktek gaya hidup minimalis dari minimalis lain dan lo ngerasa nggak berdampak positif kepada hidup lo dan justru lo nggak nyaman saat ngejalaninnya, simply is not meant for you and memang tidak cocok dengan pribadi atau persona versi minimalis lo. Nah, setelah lo menjawab 3 pertanyaan untuk menemukan objektif, value, dan juga kadar cukup lo sudah bisa menemukan pola hidup minimalis yang sesuai dengan diri lo. Namun jangan lupa hidup minimalis itu bukan sesuatu hal yang event based atau sekali lo raih, it's done. No, it's not that way. Minimalism is a lifestyle atau pola hidup. Jadi harus kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. So it's normal jika seiring waktu pola hidup minimalis lo akan slightly changing. Berubah mengikuti evolusi dan perubahan mindset dari diri kita. Nah, secara berkala kita tinggal mempertanyakan 3 hal yang tadi kita telah jawab, yaitu apakah objektif, value, dan kadar cukup gue telah berubah atau masih sama dengan yang sebelumnya? So, simple people, gue harap lo udah mempunyai jawaban yang ditanyakan pada video ini. Gue sangat percaya lo bisa menentukan atau menjawab pertanyaan tentang objektif, value, dan kadar cukup sesuai dengan pribadi lo. Karena jika lo sudah mempunyai 3 hal tadi, dan lo akan jauh lebih mudah dan lebih enjoy menjalankan gaya hidup minimalis karena lo tahu tujuan, value, dan juga kadar cukup yang lo punya. Karena pada saat lo melakukan sesuatu dengan enjoy, maka lo akan lebih mudah untuk menjalaninya dalam jangka waktu yang panjang. Like video ini jika lo merasa mendapatkan manfaat. Silahkan share video ini ke sosial media lo agar social circle lo mendapatkan manfaat yang sama dengan lo. Sebentar, lo belum subscribe? Subscribe dulu dong ini di sini nih. See you on the next episode. Bye simple people.